Kali ini kita akan membahas film bergenre action komedi berjudul Extreme Job yang rilis pada tahun 2019. Film diawali dengan sekelompok detektif divisi narkoba yang hendak mencoba untuk meringkus para pengedar narkoba yang sedang berada di suatu gedung. Pertama ada detektif Chan yang berusaha untuk membobol jendela, namun usahanya gagal dan malah diajak mengobrol oleh si pengedar narkoba. Gedung tersebut ternyata sudah dikepung oleh para anggota detektif lainnya, yaitu ada Jae-hoon dan Yong-ho yang sudah siap siaga di depan ruangan tersebut. Di sisi jendela lain, ada Kapten Go yang tampak sedang tergelantung dan kesusahan untuk masuk ke dalam ruangan. Sehingga ia diejek oleh pengedar tersebut, karena mereka tidak tampak seperti detektif yang beraksi selayaknya detektif di luar negeri, yang terlihat keren ketika sedang menyergap. Namun tanpa disangka, pengedar narkoba tersebut malah melompat dari jendela dan berhasil mendarat dengan aman, sehingga ia pun berhasil kabur. Sehingga ketua Go dan anak buahnya pun langsung bergegas untuk mengejar pengedar tersebut di jalan raya. Namun sialnya, alat yang ketua Go pakai malah rusak, sehingga ia pun langsung terjun bebas dari lantai atas gedung tersebut. Aksi kejar-kejaran pun dimulai, dan di saat itulah detektif Ma muncul, yang dengan santainya mengejar pengedar narkoba tersebut menggunakan sepeda motor. Bukannya tertangkap, detektif Ma malah disetrum oleh si pengedar narkoba dan berhasil kabur, akibat ia yang lupa membawa borgol. Dan alhasil, si pengedar tersebut pun tertabrak bis, hingga menyebabkan kecelakaan yang beruntun. Ketua Go dan timnya pun ditegur oleh direktur kepolisian, karena pihak kepolisianlah yang harus menanggung semua kerugian yang disebabkan oleh tim Kapten Go. Direktur yang kesal pun mulai membandingkan tim Kapten Go dengan para juniornya yang sudah naik pangkat hingga setara dengan dirinya. Ketika keluar, mereka pun bertemu dengan Kapten Choi, dan ia berkata bahwa kinerja dari tim Kapten Go sangat gegabah, sehingga selalu menyebabkan kekacauan. Setelah itu, Kapten Choi pun mengajak Kapten Go beserta timnya untuk makan malam bersama, karena ia baru saja mendapatkan kenaikan jabatan. Ketika sedang makan bersama, Kapten Choi meminta Kapten Go untuk bekerja sama, melakukan pengintaian kepada salah seorang pengedar narkoba kelas kakap, bernama Lee Mo-bai. Dan jika misi tersebut berhasil, Kapten Go bisa saja mendapatkan kenaikan jabatan, seperti Kapten Choi dan juga junior-juniornya. Keesokan harinya, mereka pun mulai melaksanakan misi pengintaiannya di tempat yang mereka curigai, merupakan markas dari anak buah Mo-bai. Jae-hoon yang menyamar di jalanan, Kapten Go dan sisanya mengintai lewat mobil, sedangkan detektif Ma mengintai lewat atap gedung. Namun usaha pengintaian mereka tidak membuahkan hasil, dan mereka pun berakhir mengintai lewat restoran ayam goreng, sambilan berharap bahwa gedung di seberang memang markas para pengedar narkoba. Dan benar saja, tak lama setelah itu, sosok Mo-bai tiba-tiba muncul, yang membuat mereka panik, hingga membuat pemilik restoran ikutan panik melihat tingkah mereka. Ketika sedang membahas cara untuk masuk ke gedung tersebut, tiba-tiba mereka melihat ada kurir, yang dengan santainya masuk ke dalam gedung seberang restoran tersebut. Dan ternyata, orang yang tinggal di gedung seberang merupakan satu-satunya pelanggan yang memesan ayam goreng dari restoran tersebut. Namun sayangnya, hari itu adalah hari terakhir restoran ayam tersebut buka, sebab pemilik restoran hendak menjual restorannya, akibat sepi pelanggan, dan hanya merekalah pelanggan tetap selama seminggu belakang. Jae-hoon pun menawarkan diri untuk membeli restoran ayam tersebut, guna membantu dalam pengintaian mereka, karena lokasi restorannya yang juga sangat strategis, dengan markas para pengedar narkoba. Keesokan harinya, Kapten Go pun menemui direktur kepolisian, untuk meminta pinjaman dana, guna membeli restoran ayam tersebut. Dan setelah negosiasi panjang, akhirnya detektif Go pun berhasil mendapatkan pinjaman, dan langsung membeli restoran ayam tersebut. Setelah itu, aksi pengintaian pun dimulai, namun anehnya, setiap mereka sedang bekerja, selalu ada pelanggan yang datang ke restoran mereka, sehingga mengganggu proses pengintaian mereka. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk membuka restoran ayam beneran, agar tidak menimbulkan kecurigaan, yang akhirnya menyebabkan penyamaran mereka terbongkar. Setelah mencicipi semua masakan dari anggota Kapten Go, ayam goreng milik detektif Mala
yang akhirnya menjadi menu utama di restoran mereka. Pelanggan pertama pun datang, dan ketika mereka mencobanya, ternyata ayam goreng tersebut rasanya sangat enak, sehingga seketika, restoran ayam mereka menjadi ramai pelanggan. Keesokan harinya, restoran mereka kedatangan kru televisi, meminta untuk tampil di sebuah acara masak di televisi. Namun Kapten Go pun langsung menolak permintaan mereka, karena tidak ingin penyamaran mereka terbongkar. Karena restoran mereka menjadi ramai setiap harinya, mereka pun menjadi kewalahan, sehingga tidak fokus lagi dengan misi utama mereka, yaitu menangkap para pengedar narkoba. Keesokan harinya, mereka pun memutuskan untuk menaikkan harga ayam goreng, dengan harapan agar restoran mereka sepi pelanggan. Namun anehnya, restoran tersebut malah semakin ramai pelanggan. Bahkan turis dari Jepang pun turut datang mengunjungi restoran mereka. Ketika sedang rapat, mereka pun tampak kebingungan, karena penghuni di gedung seberang tidak pernah lagi memesan ayam goreng sejak mereka ambil alih. Malam harinya, Direktur Kepolisian pun memanggil mereka ke kantor, dan ia pun langsung marah kepada Kapten Go dan timnya, karena pekerjaan mereka tidak ada hasilnya sama sekali. Di tengah pembahasan, Kapten Go tiba-tiba mendapatkan pesanan ayam dari gedung seberang, dan seketika, mereka pun langsung kembali ke restoran untuk melancarkan aksi mereka. Namun sesampainya di sana, ternyata yang memesan adalah salah satu penghuni lain di gedung tersebut, dan diketahui, para pengedar narkoba tersebut juga sudah pindah tempat. Kesialan mereka tak sampai di situ saja. Beberapa hari kemudian, wartawan yang sempat Kapten Go usir kemarin, tiba-tiba memberitakan hal buruk tentang restorannya. Sehingga kini restoran ayam mereka menjadi sepi pengunjung, dan Kapten Go bersama timnya juga dibebas tugaskan untuk sementara waktu akibat kontroversi tersebut. Di sisi lain, para pengedar narkoba tersebut kepikiran cara untuk mengedar narkoba dengan aman, yaitu dengan cara membuka franchise menggunakan toko ayam goreng milik Kapten Go sebagai kedok. Keesokan harinya, salah satu anak buah Mobile yang bernama Jung mendatangi Kapten Go dan menawarkan untuk membuka franchise ayam goreng di seluruh kota di Korea. Awalnya mereka sempat menolak tawaran dari Jun, namun setelah melihat sekoper uang yang ia bawa, mereka pun langsung menerima tawaran tersebut. Setelah itu, aksi penyeludupan narkoba pun dimulai. Para oknum mendistribusikan narkoba tersebut melalui toples bumbu ayam goreng dan dikirim ke seluruh franchise di Korea. Sementara itu, Mobile pergi menemui Taechan, yang juga merupakan salah satu bandar narkoba, seperti Mobile. Dan di sana, Mobile mengajak Taechan untuk bekerja sama dengannya, agar mereka bisa menguasai seluruh pasar narkoba di Korea. Di beberapa cabang lain, terlihat kekacauan mulai terjadi, karena sikap para karyawannya yang kasar dan tampak malas-malasan. Bahkan ada yang berkelahi ketika sedang ada pelanggan. Sehingga para pelanggan pun kabur, dan menyebabkan restoran milik Kapten Go menjadi viral, akibat ulah para pekerja di restoran cabang. Kapten Go dan timnya pun langsung melakukan investigasi terkait para pekerja di sana, dan diketahui ternyata mereka lebih sering melakukan pesan antar daripada makan di tempat. Dan anehnya, ketika pesanan mereka sampai, para pelanggan tersebut tampak langsung membuang pesanan mereka ke tempat sampah. Setelah beberapa upaya penyelidikan, akhirnya mereka berhasil menciduk salah satu pelanggan, dan diketahui ternyata pelanggan mereka semuanya merupakan para pecandu narkoba. Di sisi lain, Detektif Ma mendatangi salah satu cabang, namun tanpa disengaja, para pengedar narkoba tersebut mengetahui bahwa Detektif Ma adalah seorang polisi. Dan seketika, Detektif Ma pun langsung dihajar hingga pingsan dan disekap oleh anak buah Mobile di sebuah tempat persembunyian. Keesokan harinya, detektif yang menerima sebuah panggilan video call memperlihatkan Detektif Ma yang sedang disekap di suatu gudang, dan meminta Kapten Go beserta timnya untuk datang menemui mereka di tempat yang sudah ditentukan guna menyelamatkan Detektif Ma. Ketika para anak buah Mobile hendak menghabisi Detektif Ma, ternyata ia sudah berhasil melepaskan ikatannya dan langsung menghajar anak buah Mobile di saat itu juga. Detektif Ma pun mengikuti sebuah truk hingga ke sebuah pelabuhan
Dan di sana, ia melihat Moba dan Ted Chan yang hendak bertransaksi narkoba. Detektif Ma pun langsung menghubungi rekan timnya untuk segera menyusulnya di pelabuhan. Sembari menunggu timnya datang, Detektif Ma pun membunyikan sirin polisi melalui ponsel miliknya yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi salah paham hingga terjadi perkelahian antara dua kubu tersebut. Tak lama setelah itu, Kapten Go dan timnya pun sampai dan langsung mengirimkan foto kepada Kapten Choi, meminta untuk segera mengirimkan bala bantuan. Moba pun tampak meremehkan Kapten Go dan para anggotanya, namun yang tidak ia ketahui, ternyata mereka semua memiliki prestasi yang cukup fantastis dulunya. Detektif Ma dulunya merupakan atlet judo nasional Korea, sedangkan Detektif Jang dulunya merupakan juara Muay Thai sehingga mendapatkan julukan Master Jang. Begitu juga dengan Yong Ho, yang dulunya merupakan tentara khusus Angkatan Laut, sedangkan Jae Hoon merupakan mantan atlet baseball yang mempunyai ketahanan fisik yang luar biasa. Lalu Kapten Go, yang dulunya pernah mendapatkan 12 tikaman dan masih hidup sampai sekarang, sehingga ia mendapatkan julukan zombie. Moba yang hendak kabur menggunakan kapal, ternyata sudah diikuti oleh Kapten Go dan mereka pun sempat berkelahi, yang akhirnya berhasil dimenangkan oleh Kapten Go. Di sisi lain, Kapten Choi pun akhirnya sampai, dan betapa kagetnya dia ketika melihat para pengedar narkoba sudah berhasil diringkus semuanya oleh Kapten Go beserta timnya. Di akhir cerita, tampak Kapten Choi beserta para anggotanya akhirnya berhasil mendapatkan kenaikan pangkat karena sudah berhasil meringkus dua bandar narkoba terbesar di Korea. Dan begitulah akhir cerita dari film Extreme Job. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.